kemudian bagaimana sistem untuk request data itu dan lain sebagainya. Nah, sekarang mulai berkembang, mulai dari ada RESTful, kemudian XML, ada SOA, ada SOAP, dan lain sebagainya. Nah, kalau dulu kita masih menggunakan XML gitu, walaupun sekarang masih dipakai di beberapa tempat. XML kemudian berkembang menjadi namanya JSON gitu ya. Filenya bentuknya JSON yang lebih bisa readable by human, kemudian berkembang lagi namanya adalah GraphQL. GraphQL itu adalah API yang bisa kita query. Jadi kalau dulu API itu saya mau minta data 1 sampai 5 gitu. Nah, itu si programmer backend-nya hanya menyediakan statik. Ya udah pokoknya datanya 1 sampai 5 gitu. Nah, kalau GraphQL itu bagian front end bisa mengquery sendiri. Jadi ada bahasa query-nya gitu. Ada bahasa query-nya untuk memanggil API. Jadi dinamis. Jadi API-nya itu menjadi lebih dinamis, bukan statik seperti di teknologi RESTful atau SOA atau SOAP gitu. Jadi teknologinya sudah sedikit berkembang. Kemudian kalau GraphQL pakainya apa? JSON atau XML? JSON bisa, XML bisa, kemudian sekarang ada namanya JSON RPC bisa gitu. Jadi mana saja bisa. Nah, GraphQL itu adalah teknologi di API atau antara penjembatan data antara back-end ke front-end. Kemudian database. Nah, database ini posisinya adalah di data tier, tier ketiga atau di belakang business logic, di belakang back-end. Nah, database ini berkembang juga, berkembangnya sangat pesat. Kenapa? Karena dipicu dengan data yang banyak atau yang kita kenal sebagai big data. Nah, karena ada big data, maka database ini salah satu yang sangat-sangat berkembang di teknologi web development. Jadi kalau dulu kita belajarnya adalah data structure atau relationship database gitu ya, RDBMS, yang kita kenal adalah MySQL, kemudian Postgres, kemudian Oracle, kemudian dari Microsoft gitu ya. Itu adalah structure database atau relationship database. Kemudian berkembang lagi yang tadi saya sudah sebutkan di depan. Kalau database-nya read oleh banyak orang, bagaimana? Kan nanti bottleneck juga, walaupun depannya sudah microservice. Nah, ada namanya pendekatan serverless SQL, di mana serverless SQL itu, database itu bisa mengembang dan kembali ke ukuran normal atau menduplikasi diri secara otomatis. Jadi kita bisa set, misalkan request-nya lebih dari 1 juta, kemudian instance database-nya jadi 2 gitu. Atau instance server database-nya menjadi besar. Kemudian nanti kalau sudah turun lagi kembali ke ukuran normal. Nah, itu adalah serverless SQL. Nah, salah satu contohnya adalah Aurora. Aurora itu dari AWS atau AWS gitu ya. Kemudian berkembanglah untuk NoSQL. Nah, NoSQL itu dikenal sebagai no structure gitu ya, no structure gitu ya, no structure. Nah, no structure itu apa? No structure itu tidak ada strukturnya. Strukturnya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Kemudian ada namanya Elasticsearch, mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Kemudian ada namanya Redis cache. Jadi database itu sekarang digunakan sebagai cache, bentuknya RAM, read access memory, yang sifatnya itu sementara. Jadi kalau teman-teman belajar web, session itu disimpan di server. Nah, kalau sudah meningkat, session itu dilempar keluar, disimpan di luar server maksudnya, disimpan di luar server. Namanya kita menggunakan Redis atau Memcache atau Elastic Cache. Jadi ada banyak. Jadi bukan hanya Redis. Redis itu hanya salah satunya. Kemudian Elasticsearch itu biasanya digunakan untuk
pencarian kata di dalam satu kalimat tertentu gitu ya, pencarian teks. Nah, ini adalah perkembangan-perkembangan di bagian front-end teknologi. Jadi dulu kita mengenal HTML4, kemudian XHTML4, HTML5, kemudian CSS1, CSS2.1, kemudian CS3. Nah, itu perkembangannya sangat-sangat banyak dan itu semakin ke sini bukan semakin memperberat developer, tetapi sebenarnya adalah semakin mempermudah developer gitu. Jadi kalau dulu menggunakan CSS2, saya adalah salah satu orang yang sangat adalah saksi sejarah dari HTML4 ke HTML5, bagaimana itu mempermudah hidup saya, kemudian dari CSS2 ke CSS3 gitu. Kemudian yang ketiga adalah JavaScript. Jadi JavaScript tadi untuk interaction. Jadi JavaScript itu sebenarnya namanya adalah ECMAScript gitu ya, ECMAScript. Cuma terkenalnya namanya adalah JavaScript. Itu berkembang mulai dari nanti keluar Angular, kemudian ada React, kemudian muncul Vue.js, kemudian muncul ES8 dan ES 2018. Nah, itu adalah perkembangan JavaScript, di mana perkembangan ini salah satunya adalah di-trigger dari evolution web application tadi. Kemudian ini di bagian back-end teknologi, di mana ada top 10 programming language yang biasa digunakan untuk back-end, mulai dari Python, C, Java, C++, C#, miliknya Microsoft, kemudian R programming biasanya digunakan untuk pemrosesan array skala besar atau pemrosesan data image gitu ya, data image atau data yang bentuknya array yang sangat besar gitu. Biasanya untuk data mining atau untuk untuk kebutuhan AI gitu. Kemudian ada namanya JavaScript yang sekarang sangat berkembang, yang sekarang jadi salah satu acuan utama dalam pembuatan back-end teknologi. Nah, kemudian muncul kalau PHP itu sudah sangat familiar, kita mungkin semuanya sudah belajar PHP, kemudian muncul Go atau Golang. Itu dikembangkan oleh Google dan itu levelnya adalah level sangat bawah. Jadi pemrosesannya adalah pemrosesan native dan itu sangat-sangat kencang sekali karena bisa di-compile menjadi binary code. Kemudian untuk database, nah ini yang tadi database teknologi itu yang kita kenal sampai sekarang itu adalah relational database. Kemudian in-memory database itu adalah yang tadi ada Redis, ada Memcache, ada Elasticsearch gitu. Kemudian ada WebScale atau NoSQL atau non-structure gitu ya, non-structure database. Nah, non-structure database itu sampai sekarang itu ada 4 tipe yang disesuaikan dengan kebutuhan yang tidak bisa dikerjakan di relasional. Jadi kalau kita bentuknya transaksional ya pasti kita menggunakan relasional. Tapi kalau bentuk yang lain, misalkan bentuknya graph, kita tidak bisa menyimpan itu dalam relasional. Atau bentuknya key pair, atau bentuknya column family, atau bentuknya dokumen. Kita kan tidak bisa menyimpan itu dalam relasional. Makanya berkembanglah namanya NoSQL atau no structure, yang strukturnya itu bukan relasional. Nah, itu ada key value, ada column value, ada graph. Kalau graph itu Neo4j, kalau teman-teman pernah belajar Neo4j. Terus kalau dokumen itu ada MongoDB, kemudian ada DynamoDB, kemudian ada Cassandra untuk column family, kemudian key value itu salah satunya ada Redis tadi, dan lain sebagainya. Jadi non-SQL itu kalau kita ingin menyimpan data yang bentuknya bukan relasional gitu. Nah, kita masuk ke deployment server. Jadi kalau teman-teman sudah pernah belajar bagaimana membuat code, kemudian yang ini adalah bagaimana mendeploy code itu gitu kan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mendeploy code tersebut. Nah,
yang sangat-sangat biasa kita gunakan atau sangat-sangat biasa kita temui itu adalah namanya shared hosting. Shared hosting itu kalau kita menyewa hosting gitu ya, hosting, kemudian kita diberikan satu shared hosting yang menempel di salah satu domain tertentu. Jadi kalau kita misalkan menggunakan apa ya, yang sekarang itu ID Cloud Host atau rumah web atau niaga hoster gitu. Kemudian kita pilih shared hosting yang memang relatif lebih murah gitu ya, misalkan 100.000 per bulan gitu. Nah, kita apa sih shared hosting itu? Shared hosting itu adalah hosting yang ditempatkan dalam satu fisik server, di mana satu fisik server itu digunakan barengan gitu. Jadi kalau saya mengibaratkannya adalah kos-kosan gitu ya, di mana kita kontrak tapi itu berbagi kos-kosan tapi yang kamar mandi gitu. Jadi kita berbagi resource gitu, berbagi resource untuk masak. Jadi ada dapurnya di luar gitu dan lain sebagainya. Jadi memorinya kita berbagi memori, kita berbagi prosesor dan lain sebagainya. Jadi kalau di shared hosting itu ada salah satu load-nya yang tinggi, kita akan terimpact. Jadi kita juga ikut-ikutan jadi lemot gitu. Nah, muncullah pendekatan baru. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kalau pengen yang lebih kencang gimana? Nah, ada namanya dedicated hosting. Dedicated hosting itu adalah kita menyewa hosting, tetapi memori dan prosesornya kita dikasih dedicated. Misalkan kita nyewanya 1 GB, kemudian 2 prosesor, ya udah kita dapatnya 2 prosesor dan 1 GB, dan kita harus upgrade, ya pasti down gitu dan lain sebagainya. Nah, itu adalah syarat dan dedicated bisa menggunakan salah satu layanan yang kita yang kita subscribe gitu ya, yang kita langgan gitu. Jadi kalau kita berlangganannya hanya untuk server PHP, ya kita nggak bisa memasukkan Node.js ke situ atau memasukkan Python ke situ, karena yang kita langgan adalah web server yang untuk Apache gitu ya, untuk Apache atau untuk web atau untuk PHP gitu. Nah, kita tidak bisa masuk ke dalam level OS. Kalau itu nah, muncul namanya adalah VPS. VPS adalah Virtual Private Server, di mana kita bisa maintain sampai ke level OS. Kita maintain sampai ke level OS. Makanya kalau saya butuh kita butuh node, kita butuh server node, butuh npm gitu. Ya udah kita tinggal install gitu. Nah, VPS hosting ini biasanya pasti dia dedicated. Memorinya tersedia dedicated, kemudian prosesornya tersedia dedicated, bahkan hard disknya juga dedicated. Jadi hard disknya kita cuma subscribe atau berlangganan sebanyak 8 GB, ya udah kita hanya bisa menyimpan 8 GB file di situ. Nah, berikutnya adalah cloud hosting atau cloud processing atau cloud computing. Mohon maaf, saya izin minum dulu. Nah, berikutnya adalah cloud hosting, di mana cloud hosting itu kita bisa subscribe beberapa cara. Jadi di cloud hosting itu kalau kita subscribe shared hosting, ya pasti kita dapatnya shared hosting. Kemudian dedicated hosting, ya kita dapatnya dedicated hosting. Kita dapatnya VPS, ya nanti dapatnya kita VPS. Tapi apa dong bedanya gitu kan? Kalau dapatnya sama-sama aja, shared hosting, dedicated hosting, sama VPS. Nah, perbedaannya adalah di cloud hosting ini kita bisa mengatur, nah di situ ada namanya scalability.
atau high availability. Misalkan server kita cuma 2 GB dengan RAM 2 GB dengan prosesor itu hanya 2 core gitu ya. Dual core gitu. Kalau sekarang kan multi core gitu ya, ada yang 8 core, ada yang 10 core gitu. Nah, kalau kita dapatnya cuma 2 core terus 8 GB, kalau di cloud hosting kita bisa set. Kan tadi bilang kalau pengunjung dari atau nggak cukup, misalkan RAM-nya itu nggak cukup, silahkan saya izinkan duplikasi server itu. Jadi VPS-nya jadi ada 2 gitu. Jadi yang tadinya udah mau habis RAM-nya, kemudian RAM itu tiba gede gitu. Jadi belas gitu. Kemudian bisa di-handle 8, dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, itu adalah scalability. Kemudian yang kedua itu adalah high availability. High availability itu servernya itu ada banyak. Jadi kalau tadi VPS, dedicated hosting, kemudian set hosting, itu biasanya fisiknya itu ya cuma satu. Fisiknya itu cuma satu. Jadi kalau satu itu terbakar, biasanya kita dikirim email bahwa website kita sedang dalam maintenance gitu oleh di Indonesia itu di Indonesia itu semuanya meledak gitu. Nah, kita akan dipindahkan ke region Singapura atau region terdekat. Nah, itu adalah cloud hosting. Jadi di cloud hosting kelebihannya kita ada scalability sama high availability. Yang kemudian ditambah-tambah seperti tadi layanan untuk serverless, di mana kalau tidak digunakan kita tidak perlu membayar. Enak kan ya? Kalau tidak membayar tidak perlu membayar. Jadi misalkan website kita nggak ada yang akses sama sekali, bahkan satu pun nggak. Jadi di hari itu kita tidak dicas. Sama seperti listrik, kalau kita tidak listrik yang pasca bayar ya, listrik yang prabayar maksudnya. Listrik yang prabayar ya kalau kita nggak pakai, kuota kita aman gitu. Seperti itu untuk yang cloud hosting. Nah, siapa penyedia cloud hosting? Ada 3 yang besar. Pertama adalah AWS, kedua adalah Google Cloud, ketiga adalah Azure, punyanya Microsoft. Nah, ini adalah web-based application trend yang sekarang lagi ngetrend, namanya adalah CMS, Content Management System. Content Management System itu banyak, ada yang bentuknya blog, itu ada WordPress, ada Joomla gitu ya, kemudian ada Django gitu, kemudian ada yang untuk learning management system, ada Moodle, ada yang lain-lain lah, ada yang lain. Kemudian untuk e-commerce ada PrestaShop, kemudian OpenChart gitu. Nah, tadi untuk learning management system itu salah satunya adalah Drupal gitu. Nah, CMS ini adalah sifatnya open source yang bisa kita pakai untuk mempermudah kita dalam mengembangkan aplikasi. Jadi kita tidak perlu develop dari awal. Jadi kita cukup menggunakan CMS untuk mendevelop aplikasi kita untuk skala small, medium to small gitu ya, medium to small. Kemudian ada namanya SaaS, software as a service. Software as a service ini kita bisa menggunakan softwarenya mereka untuk membantu kita dalam mengembangkan suatu layanan. Misalkan kita mau punya toko online tapi aku nggak bisa coding, gimana caranya? Pakai aja Shopify gitu. Jadi kenapa SaaS itu berkembang? Karena makin sekarang itu orang makin tidak mau repot-repot memanage sesuatu. Jadi kalau kita membuat aplikasi sendiri kan berarti kita harus manage code-nya,
harus memanage datanya, harus memanage servernya, dan lain sebagainya harus kita manage sendiri. Nah, kalau kita menggunakan SaaS itu kita membagi keribetan itu menjadi milik orang lain gitu. Misalkan Shopify ya, berarti keribetan itu ada di level Shopify. Kita tinggal menjalankan bisnis kita sendiri. Seperti itu. Nah, karena software as a service, bisa jadi service-nya mereka itu adalah part di dalam software kita. Jadi misalkan seperti Mailchimp. Mailchimp itu layanan untuk mengirim email. Jadi, wah ini kalau ngirim email itu biasanya paling ribet, harus ngeset SMTP-nya, harus ngeset ininya. Ya udah aku pakai Mailchimp aja biar kerjaannya cepat beres dan hasilnya memuaskan gitu. Nah, kita bisa menggunakan software as a service itu adalah part untuk membantu kita dalam memanage aplikasi kita gitu. Nah, maksudnya operation gitu ya, sudah production, sudah dipakai dan itu sudah berjalan. Kemudian mau menambahkan satu fitur, gimana caranya? Kalau caranya zaman dulu kan berarti kita coding, kemudian ngupload filenya ke dalam hosting gitu ya, ngupload satu file ke dalam hosting, kemudian hostingnya di-refresh, jalan lagi gitu. Nah, kemudian ya kalau jalan, kalau ternyata ada bug, berarti di seluruh Indonesia misalkan aplikasi teman-teman itu sudah dipakai di 10 cabang misalkan. Berarti ketika ada error, 10 cabang ya error semua. Kan itu sangat beresiko ya. Nah, ada namanya pendekatan terbaru, ini adalah yang lagi berkembang saat ini adalah mulai dari continuous integration, continuous delivery, sampai continuous deployment, di mana kita membuat aplikasi, kemudian mengetesnya itu secara otomatis, jadi ada white box testingnya, kemudian dilanjutkan menjadi deploy-nya juga otomatis, jadi nanti deploy ke sistemnya otomatis. Kalau di sini ada deploy to stage, ada server staging namanya, server staging. Nah, di server staging itu dicek dulu sama namanya QA atau quality assurance, itu dilakukan black box testing. Di deploy ke situ, baru dilakukan seperangkat testing. Kalau sudah oke, baru di deploy ke production. Dan itu semuanya sudah dilakukan menjadi otomatis, menjadi otomatis. Bagaimana caranya? Nah, ini adalah CI/CD ekosistemnya. Untuk code deployment, untuk code-nya kita biasa menggunakan Git. Kemudian tesnya kita menggunakan biasanya SonarQube yang digunakan untuk white box testing, ada JUnit, ada Cucumber, dan lain sebagainya. Kemudian untuk build-nya kita biasanya menggunakan, kita biasa mendengar namanya istilah Docker atau Kubernetes atau yang lain. Kemudian untuk rilisnya kita bisa menggunakan Serena atau Amazon atau yang lain. Nah, semuanya itu diatur oleh namanya salah satunya adalah Jenkins atau Pipelines yang namanya adalah Pipelines. Salah satu pipelines yang sangat-sangat terkenal itu adalah Jenkins, atau ada yang lain juga sih, ada pipelines AWS juga ada, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah arsitektur modern web apps development arsitektur yang salah satu contohnya aja. Nah, ini contohnya kebetulan adalah yang digunakan untuk pengembangan produk di BTP, di Solusi Teknologi. Jadi Solusi Teknologi itu saat ini sedang mengembangkan tiga produk bentuknya SaaS, Software as a Service. Nah, kita menggunakan untuk metode development-nya adalah arsitekturnya seperti ini. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, kita bisa diskusi lebih lanjut dan bisa ditanyakan kepada saya. Baik.
Oke, baik. Terima kasih Pak Yuza atas paparannya. Ini kayak mengkupas dari ujung ke ujung gitu ya Pak ya. Jadi dapat semua feeling mulai dari histori sampai setiap item atau tahapan dalam membuat sebuah web, bahkan sampai teknologi-teknologi yang terbaru saat ini. Dipersilakan teman-teman ada waktu sekitar 30 menit untuk berdiskusi. Jika ada yang ingin bertanya bisa sampaikan, bisa open mic. Jika tidak, kalau tidak ada saya sudah ada beberapa pertanyaan. Cuma kita dahulukan mahasiswa. Dipersilakan teman-teman ada yang ingin bertanya. Oh di sini juga ada Pak ini ya, ada Pak Ive, ada Pak Yuslan. Jika ingin bertanya sangat dipersilahkan. Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Oke, baik mungkin belum ada Pak. Saya yang mau nanya nih Pak. Jadi sebenarnya kan web itu salah satu teknologi yang sebenarnya sangat umum sekarang ya. Jadi apa-apa bikin web dan nggak perlu jadi S1 sebenarnya buat bisa bikin web ya Pak ya. Nah, apa sih yang bisa membuat lulusan S1 itu ketika dia keluar dari kampus, apakah cukup nih bekal mereka kan ada kuliah web programming zaman dulu. Nah, sekarang tuh ada yang namanya pemrograman berbasis platform. Jadi nggak cuma diajarin web, tapi juga mobile. Tapi ya sekedar perkuliahan gitu Pak Yuza. Kira-kira apa tips dari Pak Yuza agar nanti lulusan S1 tetap bisa jadi jangan sampai kalah bersaing sama anak SMK misalkan yang memang tidak kuliah tapi ternyata jauh lebih jago nih bikin webnya dan banyak yang menganggap lulusan S1F pasti bisa bikin web. Nah, banyak yang kayak gitu, Pak. Apalagi yang mau KP, teman-teman hati-hati siap-siap. Biasanya dikira udah jago banget bikin web. Dipersilakan Pak Yuza tipsnya. Ya, baik Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini mungkin yang seringkali jadi menjadi apa ya dilema gitu ya untuk lulusan IF. Bahkan itu juga dilema bagi saya ketika dulu lulus S1 IF. Jadi memang kalau informatika atau di Fakultas Informatikanya Telju memang lebih di apa namanya lebih diarahkan untuk ke arah teoretikal gitu ya. Bagaimana kita apa namanya mempelajari bagaimana proses itu dikomput. Jadi harapannya kalau nanti di industri itu bisa menjadi sistem analis yang bagus, bagaimana menganalisis untuk membuat code yang simple dan itu fleksibel, ya simple, fleksibel, dan itu sangat ringan gitu. Karena nanti kalau kita sudah mengarah ke large scale itu kita sangat-sangat butuh orang yang seperti itu. Tapi untuk sampai ke tahap itu berarti teman-teman nggak bisa hanya mengandalkan theoretical gitu ya, tanpa melakukan praktek sendiri. Jadi tidak bisa teori itu harus dibarengi dengan hard skill-nya atau skill code-nya secara mandiri. Jadi kita harus bisa nge-coding sendiri gitu. Jadi kalau dulu bahasanya kalau kita di IF itu ya kalau anak IF nggak bisa ngoding bukan anak IF katanya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita berlatih walaupun itu tidak ada mata kuliahnya, ada banyak pendekatan yang apalagi kalau sekarang sangat-sangat banyak pelatihan di luar sana dan sudah banyak sekali forum-forum yang membahas itu. Jadi kalau misal kita ya yang pertama adalah punya niat untuk mengembangkan diri. Saya pengen bisa coding, saya harus bisa coding dan lain sebagainya. Nah itu bisa mulai dari situ dulu, mulai dari niat, kemudian belajar online. Jadi kalau mau gratisan masih banyak apa namanya, masih banyak QA, kemudian ada Stack Overflow yang akan membantu kita. Kemudian ada forum-forum seperti di forum Facebook ada Laravel Indonesia, kemudian ada Vue.js Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian
sekarang ada Ruang Guru yang tutorialnya by video, ada YouTube. Di YouTube itu yang bagus apa ya? Programmer zaman now, kalau teman-teman pernah lihat. Nah, itu mempermudah kita dalam belajar. Yang pertama adalah belajar. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah belajar. Belajar sekarang banyak sekali sumbernya, jadi tidak harus dari mata kuliah. Yang ketiga, sekarang ada program namanya, kalau tidak salah, Web Entrepreneurship ya. Web Entrepreneurship itu adalah belajar langsung terjun ke dalam proyek. Jadi salah satunya adalah BTP, itu juga salah satu mitra Web Entrepreneurship, dan sekarang di kita ada sekitar 13 orang yang sedang Web Entrepreneurship. Jadi teman-teman yang nggak kosong sama sekali lah ya, maksudnya sudah pernah belajar coding, kemudian pengen menambah ilmu dan lain sebagainya, kenapa enggak langsung terjun ke project gitu, langsung terjun ke project, belajar bagaimana pembuatan aplikasi itu seperti apa sih, pembuatan web itu seperti apa, kemudian dan itu bisa dikomparasi menjadi SKS, bisa menjadi mata kuliah. Nah, itu program yang sangat bagus menurut saya untuk pengembangan diri. Jadi yang pertama niat, kedua belajar, yang ketiga praktek. Kalau bisa praktek langsung aja ke dalam sebuah tim. Jadi kalau masuk ke dalam project itu biasanya pressure-nya lebih tinggi karena kita bekerja di dalam tim. Kalau kita nggak bisa, kita memperhambat tim. Jadi biasanya dari pressure itu biasanya belajarnya jadi lebih cepat gitu. Di IF, di BTP sekarang ada 2 mahasiswa informatika yang sedang bekerja, malah bukan web entrepreneurship, bekerja jadi programmer. Bahkan di masa mereka kuliah itu sudah bisa bekerja kalau menguasai coding dengan baik gitu. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Pak Yuza atas jawabannya. Berarti benar ya teman-teman, ternyata kuliah itu tidak cukup ya, jadi cuma dengerin dosen ngomong terus udah aja gitu, itu ternyata tidak cukup. Jadi teman-teman perlu juga menambah skill lain, dan betul kata Pak Yuza, kayaknya Google itu jauh lebih smart dan dosen itu manusia, kapasitas otaknya segitu-gitunya, tapi kalau di Google kalian bisa eksplor banyak sekali hal, terutama yang web ini. Bener ya Pak Yuza bahwa kayaknya ini teknologi yang seakan-akan minimal basic anak IT ya, anak IT secara umum harusnya bisa bikin. Dan sekarang sepertinya bikin web itu juga sudah dipermudah ya Pak Yuza, nggak dari scratch kayak tadi yang Pak Yuza jelasin, makin banyak fastest way to go make some web gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Ive. Bagaimana cara mengambil keputusan di antara opsi membuat web atau mobile apps? Nah, ini Pak, mobile apps. Mangga Pak Yuza, bagaimana menentukan kalau kita membuat sesuatu mendingan web atau mobile atau bahkan bot gitu? Masih di-mute Pak Yuza. Nah, oke. Tadi nge-freeze. Baik Bu, jadi kalau mobile atau web gitu ya, mobile atau web, nah itu adalah 2 platform yang sedikit berbeda. Jadi kalau kita, yang pertama adalah menentukan platformnya dulu, mau bikin aplikasi mobile atau aplikasi web gitu. Nah, terkadang saat ini memang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dikembangkan menjadi aplikasi mobile, karena aplikasi mobile itu katanya lebih simpel, kemudian lebih mobile gitu ya. Kalau web itu kan kelihatan lebih lebih rumit gitu ya, nggak enak digenggam dan lain sebagainya. Nah, dari situlah makin banyak orang yang memilih untuk membuat aplikasi mobile, sehingga sekarang itu kalau kita membuat aplikasi mobile itu musuhnya adalah 2. Yang pertama adalah kapasitas RAM dari HP, kemudian yang kedua itu adalah kapasitas memori di HP. Jadi kalau kita membuat aplikasi mobile, pastikan aplikasi kita ada yang menggunakan. Jadi kalau kita cuma membuat kemudian berharap itu digunakan, kalau itu dirasa tidak berguna, itu akan diinstal waktu berguna aja, kemudian habis itu di uninstall, betul ya. Jadi
anggap aja lah sekarang itu e-commerce itu ada banyak, mulai dari Tokopedia, terus Bukalapak, Shopee, terus ada Blibli, JDID, dan lain sebagainya. Semuanya membuat aplikasi mobile. Saya yakin dari sini ada 197 peserta itu tidak ada yang menginstal semuanya. Paling cuma 2 di antara 10 lah. 2 di antara 10. Nah, dia akan menginstal itu ketika momen-momen tertentu. Misalkan JDID bikin promo besar-besaran, ya kita nginstal JDID, sudah beli, habis itu di-uninstall lagi karena tidak berguna. Jadi kenapa kita membuat aplikasi yang berharap itu digunakan, kemudian dan digunakan seterusnya. Nah, kalau memang kebutuhannya adalah, oh ini aplikasi pasti ada yang gunain, misalkan aplikasi untuk Telkom University, ada banyak mahasiswanya dan mahasiswa itu butuh sehari-hari butuh platform itu, ya kita akan jauh lebih praktis kalau itu digunakan untuk jauh lebih praktis kalau dibuat dalam mobile base gitu ya. Tapi kalau misalkan nih ada rumah makan membuat aplikasi mobile, ya kalau nggak ada yang mau makan di situ, ya ngapain dia nginstal gitu kan. Nah itu juga salah satu pertimbangan dalam membuat aplikasi web atau mobile. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seberapa besar informasi itu akan dituangkan ke dalam device gitu. Jadi kalau mobile itu kita tahu mobile itu ya kotak kecil gitu, kotak sekecil itu, jadi cuma 10 cm kali 8 cm, kita tidak akan bisa memberikan banyak data di situ. Jadi kalau kita membuat dashboard, ya kan nggak mungkin dashboard itu ditampilkan ke dalam mobile yang chartnya banyak. Misalkan chartnya dari ada 10 chart ya, kalau di mobile ya pasti akan penuh gitu kan. Dan itu malah menjadi sesuatu yang tidak efektif. Itu yang kedua. Nah, sekarang yang tadi, solusi yang pertama tadi, bagaimana cara membuat, bagaimana kalau kita membuat aplikasi web gitu. Bagaimana kalau kita membuat aplikasi web, tapi bisa diinstal di mobile. Aplikasi web, tapi diinstal di mobile. Gimana caranya? Nah, sekarang ada namanya PWA, Progressive Web Apps. Di mana Progressive Web Apps itu bentuknya adalah web, tetapi bisa diinstal, seakan-akan diinstal, ada menunya dan lain sebagainya, itu di mobile. Jadi kalau teman-teman buka webnya Detik sekarang ini, kemudian ada install to home screen. Nah, itu kita bisa install. Kemudian ketika klik, itu seakan-akan itu bentuknya aplikasi. Padahal itu bentuknya adalah website atau PWA. Nah, itu PWA itu juga salah satu bentuk bentuk website yang digunakan untuk small device. Seperti itu, Bu, kira-kira. Oke, baik. Berarti tergantung kebutuhan dan lihat user juga ya, Pak ya. Dari developernya inginnya user yang seperti apa karakternya. Oke, baik, ini ada pertanyaan lagi Pak Yuza dari Bagas Alvito. Izin bertanya Pak, manakah yang lebih penting?